Menurut Abu Hanifah, beliau memakruhkan puasa Syawal dengan alasan bahwasanya ini tasyabbuh dengan Nasrani. Bentuk tasabuhnya, puasa Nasrani dan ini mengikuti Yahudi, itu adalah 40 hari. 30 hari, 1 bulan yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia tambahkan 10 hari, dan 10 hari itu sebagai pengganti, karena mereka menggeser waktu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa kepada mereka di bulan tertentu, yang ternyata bulan itu bertepatan dengan musim panas. Musim panas di daerah yang agak utara. Suhunya sudah panas, siangnya lama. Akhirnya mereka membuat konsensus, bagaimana kalau kita pindahkan kewajiban puasa ini di musim dingin. Kemudian mereka berpuasa di musim dingin, tapi selama 40 hari, 10 hari sebagai tambahannya, tapi dilakukan di musim dingin. Sehingga mereka menggeser waktu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan konsensus mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan semacam ini. Dan ketika berbicara puasa Syawal, Abu Hanifah memakruhkan bentuk puasa ini karena mirip seperti Nasrani yang melanjutkan puasa setelah selesai melaksanakan puasa wajib. Ibnu Abidin mengatakan, Ibnu Abidin ulama Hanafiyah, pendapat yang benar, puasa Syawal hukumnya tidak masalah, bukan makruh. Karena menjadi makruh itu kanat li'annahu la ya'manu min an ya'udda dzalika min Ramadan. Apabila ada potensi bahwasanya orang akan menilai itu bagian dari Ramadan. Sehingga mirip seperti puasanya Nasrani. Nah, menurut Al-Kasani, menurut Al-Kasani, sisi makruh puasa Syawal adalah ketika orang itu puasa di Idul Fitrinya. Kemudian setelah itu disambung dengan 5 hari setelah Idul Fitri. Sehingga total 6. Yang satu di tanggal 1 Syawal, kemudian sisanya di tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal. Sehingga apabila orang itu tidak berpuasa ketika Idul Fitri, lalu dia berpuasa 6 hari setelahnya, falaisa bimakruhin, maka ini tidak makruh. Bahkan dianjurkan dan itu menjadi amal sunnah. Al-Hattab mengatakan dalam muqaddimahnya, Imam Malik menilai makruh untuk puasa Syawal karena beliau khawatir ini dimasukkan dalam puasa Ramadan. Ya. Ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian dari Ramadan, min ahlil jahalati wal jafa, menurut orang yang enggak ngerti agama. Jadi menurut Imam Malik, saya khawatir orang yang enggak ngerti agama, mereka menganggap ini bagian dari puasa Ramadan. Adapun orang puasa sendiri tanpa mengajak orang lain, fala yukrahu lahu siyamuha, maka hukumnya tidak makruh. Kesimpulannya, wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama tentang hukum puasa Syawal. Ada yang menilai hukumnya makruh dan itu pendapat Abu Hanifah serta pendapat Imam Malik. Namun dengan alasan apabila dikhawatirkan menurut pandangan masyarakat itu masih dianggap bagian dari Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan yang benar adalah pendapat jumhur. Selama orang melaksanakan puasa Syawal itu tidak di tanggal 1 Syawal, maka hukumnya dianjurkan. Sehingga kita dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak boleh di tanggal 1 Syawal.